Kita buka informasi di Kompas Siang dari warga desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten yang digegerkan dengan penemuan jenazah bocah perempuan berpakaian lengkap yang dikubur di tempat pemakaman umum Kampung Gunung Kendeng. Setelah diselidiki polisi, pembunuhan ini diduga dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah video saat warga Kampung Gunung Kendeng, Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, membongkar salah satu kuburan yang mencurigakan yang berada di TPU Kampung Gunung Kendeng. Kasus ini berawal Sabtu lalu, ketika warga curiga ada salah satu kuburan yang baru di area TPU. Warga yang curiga langsung melakukan pembongkaran dan melihat jenazah bocah perempuan berusia 8 tahun masih berpakaian lengkap. Warga yang terkejut langsung melaporkan penemuan jenazah ini kepada polisi. Kasat Reskrim Polres Lebak AKP David Adi Kusuma mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, 2 orang berinisial LH dan IS yang diduga pelaku pembunuhan telah ditangkap malam tadi. Keduanya merupakan orang tua korban. Diduga kedua pelaku tersebut kami dalami dulu motifnya dalam pemeriksaan. Kami mencari tahu dulu apa motif-motif diduga pelaku tersebut melakukan pembunuhan. Siapa dan inisial dari pelaku ini? IS dan LH. Orang mana Pak itu Pak? Menurut pengakuannya, yang IS ini dia orang Jakarta tinggalnya, keduanya ini ketinggalnya di Jakarta. Untuk LH sendiri dia masih ada hubungan keluarganya yang tinggal di daerah Cijaku, Kabupaten Lebak. Bang, korban ada hubungan dengan Pak pelaku ini, Bang? Dari pengakuannya hasil interogasi awal bahwa korban tersebut merupakan masih darah dagingnya. Kini Satreskrim Polres Lebak terus melakukan pengembangan motif kedua terduga pelaku yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan atas penemuan jenazah bocah perempuan yang masih berpakaian lengkap di TPU Gunung Kendeng, Lebak, Banten. Kini kita bergabung dengan Kaur Bin Ops, Reskrim Polres Lebak, Ibda Aminarto. Selamat siang Pak Aminarto. Selamat siang Mbak. Pak Aminarto, hingga kini sejauh mana pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku pembunuhan yang mana adalah orang tua korban sendiri? Untuk pemeriksaan masih berlangsung Mbak. Jadi pelakunya itu IS dan LH yang diduga sebagai pelaku untuk tindak pidana kekerasan rumah tangga terhadap anak di bawah umur dan atau merampas nyawa orang lain, Mbak. Sejauh pemeriksaan yang masih berlangsung hingga kini, apakah sudah diketahui motif pembunuhannya? Motif pembunuhan sampai saat ini, Mbak, karena kedua orang tua pelaku ini, yaitu saudara ILH, merasa kesal karena emosi yang tidak terkontrol, melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang pertama, karena ini merupakan anak kembar gitu, Mbak. Karena emosi tidak terkontrol sehingga melakukan penganiayaan terhadap anak. Ada informasi bahwa bocah kelas 1 SD ini dibunuh karena dianggap susah diajak belajar. Apakah itu alasan orang tua ini kemudian emosi? Kalau alasan mutlaknya tidak seperti itu, Mbak. Yang jelas karena dia itu merasa kesal gitu kan. Mungkin emosi yang tidak terkendali seketika melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang pertama gitu, Mbak. Jadi hingga kini belum diketahui apa alasan yang menyebabkan emosi berlebihan terhadap anak tersebut yang menjadi korban begitu ya? Iya, Mbak. Jadi motifnya hanya merasa kesal aja, Mbak. Spontanitas melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya masih di bawah umur gitu, Mbak. Oke. Dari riwayat sebelumnya apakah memang ini ada riwayat kekerasan berulang dalam rumah tangga, Pak Aminarto? Kalau kekerasannya kekerasan biasa, biasanya Mbak hanya teguran, mencubit. Cuma untuk yang dilakukan pada saat hari Rabu tanggal 26 Agustus jam 2 siang itu memang sedikitnya berlebihan, Mbak, karena dipukul menggunakan sebuah kayu gitu, Mbak, sebuah sapu. Bagaimana dengan pemeriksaan kejiwaan dari kedua terduga pelaku itu sendiri, Pak Aminarto? Untuk pemeriksaan sampai saat ini masih berlangsung, Mbak. Dan keduanya sudah kita bawa ke psikiater. Mudah-mudahan 2 atau 3 hari hasil pemeriksaan bisa keluar segera gitu. Untuk melengkapi berkas penyidikan. Jadi sudah ada secara paralel begitu ya pemeriksaan terkait kasus dan juga secara paralel terkait kejiwaannya begitu ya?
Betul Mbak, semuanya sudah kita lengkapi, pemeriksaan secara lidik-sidiknya, kemudian kejiwaannya juga sudah kita lakukan. Apa saja yang didalami psikiater dalam pemeriksaan kejiwaan ini Pak Aminarto? Yang didalami perilaku, kemudian emosional, kemudian dari segi mental kepribadiannya Mbak. Oke, analisa sementara sejauh ini apa hasilnya Pak Aminarto? Analisa kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli, dari psikiater Mbak. Pak Aminarto, ini yang terakhir, ini kan korban adalah salah satu dari anak kembar begitu. Apakah Betul. ada pendampingan terkait saudara kembarnya? Untuk pendampingan sudah dilakukan Mbak, karena jangan sampai menimbulkan trauma psikimatris terhadap anak yang kedua itu yang diduga masih saudara kandungnya gitu Mbak. Pendampingan, bentuk pendampingannya seperti apa Pak Aminarto? Pendampingan dari trauma healing Mbak, dari unit terkait dalam hal ini ada pendampingan khusus anak. Dan itu sudah kita lakukan dengan secara prosedur dan dengan prosedur yang tentunya melalui tahapan-tahapan yang benar gitu Mbak. Saat ini sedang melalui trauma healing begitu. Apakah artinya ini dirawat di rumah sakit dengan pendampingan khusus atau dirawat di keluarga terdekat? Dirawat di keluarga terdekat Mbak, kemarin sudah kita serahkan kepada keluarganya yang di Tangerang. Dalam hal itu paman dan bibinya itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Aminarto telah bergabung bersama kami di Kompas Siang terkait kasus pembunuhan orang tua terhadap